Lega, aman, nyaman, bersih. Itu kata-kata yang menurut saya saat ini tepat untuk mendeskripsikan trotoar di DKI Jakarta. Ini di jalur Gatot Subroto. Trotoarnya sudah direvitalisasi, nggak hanya di sini, di berbagai ruas jalan di DKI Jakarta, apalagi di jalan-jalan protokolnya, ini memang sudah diperlebar, trotoarnya sudah direvitalisasi, jadi para pejalan kaki bisa berjalan kaki dengan aman dan nyaman. Tidak seperti dulu yang sempit dan sulit untuk berjalan kaki. Namun ternyata masih banyak pelanggaran yang terjadi karena trotoar seharusnya digunakan hanya untuk para pejalan kaki. Namun ternyata lihat masih digunakan untuk parkir sepeda motor yang semestinya tidak boleh dilakukan. Kita mau tanya dulu. Permisi Pak, Bapak biasa mangkal di sini nggak Pak? Kalau di sini ada dishub, di situ ada polisi, pernah ditegur nggak Pak? Tegur. Iya. Tapi tetap dibiarkan ada di sini. Enggak tegur ya. Nah, kenapa Bapak memilih tetap ada di sini padahal tahu nggak boleh? Tahu nggak tapi nggak boleh Pak? Ya? Tahu nggak boleh. Tapi kenapa tetap memilih untuk mangkal di sini Pak? Udah biar gimana ya? Tempatnya enak, adem. Lain kali jangan mangkal di sini ya Pak ya, kan kesian yang jalan kaki nanti susah. Sebenarnya hak pejalan kaki di trotoar telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada pasal 131 ayat 1 dan 2 yang mana menyatakan bahwa pejalan kaki berhak atas fasilitas pendukung di antaranya adalah trotoar. Bila mana ada yang melanggar, maka dapat dikenakan sanksi pidana paling lama 1 bulan kurungan atau denda paling banyak Rp250.000 yang diatur dalam pasal 275 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Upaya pembenahan trotoar yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta memang masih terus berjalan alias work in progress atau belum rampung. Oleh karena itu, pada tahun 2023 ini, pemerintah setidaknya menganggarkan Rp171 miliar untuk membenahi trotoar di Jakarta. Menurut Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, target pemerintah tidak sekedar membenahi trotoar, namun membangun kawasan yang terintegrasi sehingga tersambung antara fasilitas trotoar dengan fasilitas publik lainnya seperti transportasi publik. Pembenahan trotoar menuju kota global modern ini sepatutnya memperhatikan kaidah dan juga suara para pejalan kaki. Nah, saya menemui langsung pegiat pejalan kaki dan pengamat tata kota untuk menilik lebih dalam tentang trotoar Jakarta. Mas Yudi, Mas Alfred, terima kasih sudah mau meluangkan waktunya. Saya mau ke pejalan kaki dulu nih, yang memang kebutuhannya mereka. Tanggapannya Mas Alfred, revitalisasi setidaknya sudah 30% dikatakan oleh Pemprov DKI Jakarta dari target 2.600 sekian. Ada perubahan yang sangat mendasarkah yang dirasakan hari-hari berjalan kaki? Ya, trotoar itu merupakan hak dasarnya para pejalan kaki. Ya. Ibu kota atau mother city-nya Indonesia itu Jakarta bisa dijadikan sebagai benchmark untuk pembangunan trotoar di Jakarta yang sekarang ini sudah 30% dari target 2.600 km yang dijanjikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Kita melihat bahwa ini ada satu bisa dijadikan role model ya untuk seluruh kota-kota di Indonesia. Namun ini masih banyak sekali PR karena targetnya masih banyak sekali. Membangun trotoar mungkin bagi orang bilang bahwa itu bagian dari beautifikasi, tapi itu adalah bagian dari peradaban kota. Jadi itu yang kami lihat ketika Jakarta cukup pasif di 6-5 tahun ke belakang kemarin gitu ya, dengan membangun yang cukup banyak sekali trotoar. Namun masih banyak sekali PR dari mulai bagaimana membangun behaviornya masyarakat ya, bagaimana tertib di jalan raya, para pengendara, pejalan kaki, pesepeda, pengguna kendaraan yang lain-lain. Aman dan nyaman sudah lebih baik, belum benar-benar 100% sudah lebih baik, harus layak dan ramah juga. Kalau dari desain tata kota, sebenarnya seperti apa Mas Yudi? Ya sebenarnya secara umum bisa diapresiasi lah, kalau kita lihat mulai dari 20 tahun terakhir lah ya,
pada waktu zamannya Pak Sutioso, kemudian Pak Posibowo kan punya program pedestrianisasi, ya kan. Terus kemudian dilanjutkan Pak Jokowi dan Pak Ahok menyambut Asian Games kemarin, kemudian dengan dilanjutkan lagi oleh Pak Anies. Kalau saya melihat progresnya sangat signifikan penambahan trotoar. Ada 3 catatan kami. Yang pertama, akhirnya nih Jakarta mempunyai rencana induk jalur pejalan kaki. Ya, setelah 20 tahun itu Jakarta baru punya. Meskipun di kota-kota lain juga belum tentu sudah ada tuh Mbak ya. Tapi dengan adanya rencana induk jalur pejalan kaki, kita bisa mendapatkan harapan pada tahun sekian ya, seluruh wilayah di Jakarta akan terbangun trotoarnya. Harapannya paling tidak situ. Itu pun juga akan diikuti dengan penataan bangunannya. Karena kalau kita bicara trotoar kan tidak bisa berdiri sendiri. Dia terkait dengan bangunan di sekitarnya, terkait dengan sistem transportasi kita, misalnya ada bis Transjakarta, ada MRT, ada LRT nanti gitu ya. Kemudian fasilitas yang disediakan jalan kaki ini kan juga sudah cukup dalam tanda petik mewah ya, dari lebarnya, keteduhannya, fasilitas untuk teman-teman disabilitas, bahkan sedia kursi juga ya. Terus kemudian utilitas juga sudah mulai di bawah semua. Jadi ada progres yang menurut saya ini menjadi benchmark baru penataan trotoar di Jakarta dan juga kemudian kota-kota di Indonesia, Mbak. Jadi ya sebenarnya apa yang dilakukan ini sudah sejalan dengan hak dasar para pejalan kaki tadi. Namun masih ada yang kurang nggak sebenarnya? Apalagi pemilihan titik-titik yang menjadi prioritas pembangunan. Karena kan kalau kita lihat yang menjadi titik prioritas jalan-jalan protokol. Namun jalan-jalan lain yang mungkin volume pejalan kakinya juga tinggi, belum menjadi prioritas. Seperti apa kalau dari koalisi pejalan kaki? Jadi gini, koalisi pejalan kaki, di rencana induk fasilitas pejalan kaki ini merekomendasikan jalur-jalur prioritas yang akan dibangun, yang kami sampaikan itu adalah, satu adalah yang berdekatan dengan sekolah, kampus, pasar, gitu ya, terminal, dan juga tempat-tempat ibadah yang memang di mana dalam kurun waktu tertentu itu kalau pejalan kakinya kan harus difasilitasi yang cukup banyak dan itu harus terproteksi juga. Inilah sebenarnya ketika bicara kota ini berpihaknya kemana. Jadi ketika bicara keberpihakan ya antara pejalan kaki dan angkutan umum itu nggak bisa dipisah. Karena ketika dia tidak terintegrasi maka pejalan kaki akan susah 2 kali. Ya. Terutama bagi teman-teman yang tunanetra, kursi roda gitu ya, karena ada keterbatasan mereka untuk mendapatkan aksesibilitas, makanya jalan satu-satunya adalah bagaimana fasilitas trotoar ini itu harus dan wajib terintegrasi dengan public transportasi, gedung gitu ya, agar si trotoar ini komplit fungsinya gitu ya. Jadi tidak hanya untuk berjalan kaki. Nah, penataannya sejauh ini apakah sudah memperhatikan kaidah-kaidah tersebut? Kalau ditanyakan itu harusnya belum ya, jelas ya. Di sini kita bisa juga melihat nanti teman-teman masyarakat juga bisa langsung mengecek kembali bagaimana trotoar yang terbangun itu belum sepenuhnya terhubung dari transportasi publik, baik itu halte, stasiun ataupun terminal ke tempat-tempat tujuan, mulai dari sekolah tadi, kemudian perkantoran, pusat perbelanjaan, pasar, bahkan mungkin ke taman ya. Jadi ini PR besarnya di situ. Jadi belum terhubung secara bagus antara dari tempat tujuan ke tempat tujuan akhir. Ya. Ini penting karena apa? Ini juga menjadi salah faktor kenapa trotoar belum banyak digunakan oleh masyarakat. Ya. Ada yang terputus ini Mas Sasa. Nah ini membuat orang akhirnya masih nyaman menggunakan kendaraan pribadi, terutama motor gitu ya, yang bisa mengantarkan warga dari pintu ke pintu. Sementara kalau kita menggunakan transportasi publik, bahkan harus jalan kaki di trotoar, itu masih terputus. Ya turun dari transportasi publik, bingung saya mau jalan di mana gitu ya. Meskipun trotoarnya lebar ya, bagus, tapi ternyata begitu turun dari transportasi publik, jalan di trotoar, tapi menuju ke tempat tujuan, itu seringkali terputus ya. Artinya terputus itu dalam gini, kondisi trotoarnya sangat tidak nyaman, tidak aman, sehingga membahayakan pejalan kaki. Nah ini PR yang menurut saya juga harus segera diselesaikan, karena kalau tidak, sebagus apapun trotoar yang dibangun seperti ini, kalau tidak terintegrasi dengan bangunan di sekitarnya, tetap akan membuat pejalan kaki berpikir ulang untuk menggunakan transportasi publik dan jalan kaki. Salah satu tujuan yang dikatakan oleh pemerintah kenapa membuat transportasi publik terus menganggarkan miliaran rupiah ini agar masyarakat mau menggunakan transportasi publik. Iya, ujungnya kan ke sana kan gitu. Jadi anggaran yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI ratusan miliar untuk membangun trotoar ini ada 3 kan. Satu, harus mendorong warganya membangun budaya berjalan kaki. Kedua, beralih menggunakan transportasi publik tadi. Yang ketiga, harus ada konektivitas dan integrasi tadi. Kalau tidak, maka bisa dipastikan
trotoar mahal yang sudah terbangun ini tidak akan banyak digunakan pejalan kaki. Kemudian yang kedua, pemerintah tidak berhasil mendorong orang beralih ke transportasi publik dalam jumlah besar. Yang ketiga, tidak ada kaitannya trotoar dengan bangunan. Ini menurut saya menjadi faktor penentu keberhasilan. Berarti semua trotoar harus lebar ini atau sebenarnya bisa disesuaikan? Bisa disesuaikan. Jadi dalam aturan tata kota sudah ada aturan ya Mas Arbet ya. Sesuai dengan misal lebar jalan ya. Semakin lebar jalannya tentu trotoar juga bisa semakin lebar kan. Tetapi kalau jalannya pun kecil, otomatis trotoarnya pun juga kecil. Tapi itu pun ada standar minimal, Mbak Sasha. Minimal trotoar itu antara 1,5 bahkan minimal paling nggak 2 meter ya. Minimal 1,5 hingga 2 meter. Iya, Selain itu ada kriteria wajib apalagi yang harus ada di trotoar? Ya banyak ya. Yang pertama itu selain lebar ya, dan juga fasilitas pendukungnya seperti tadi tempat sampah, tempat duduk, ya penerangan, ya bahkan sampai bisa menggunakan pengamanan CCTV agar pejalan kaki bisa terproteksi dari hal-hal kejahatan, gitu ya. Nah, dari sisi itu koalisi pejalan kaki masih menginventarisir dari seratusan jalan yang menjadi jalur tengkoraknya pejalan kaki di ibu kota. Sekarang itu udah 50% terselesaikan PR-nya. Nah, masih tinggal 50% jalur tengkorak yang dulu kami... Jalur tengkorak apa nih Mas? Mungkin bisa dijelaskan. Jalur tengkorak yang kami sampaikan gini, jalur yang sangat menjadikan pejalan kaki itu bertaruh nyawa karena tidak memiliki trotoar. Rawan kecelakaan ya? Ya, sangat potensi kecelakaan itu sangat tinggi. Salah satunya kawasan Pampang Perapatan, Tebet, Pancoran, TB Simatupang, Kebun Nanas, ya, sampai Fatmawati juga kan? Fatmawati baru sebagian gitu ya. Dan juga jalur-jalur yang selalu disebut orang Jakarta coret gitu ya, seperti perbatasan itu. Itu kan kita melihat bahwa rasa trotoar Sudirman Tamrin itu apakah dirasakan oleh warga Jakarta yang berbatasan dengan Tangerang. Padahal volumenya besar sekali di sana ya. Sama. Jadi kita melihat bahwa jangan sampai apa yang disampaikan Pak JK, rasa Orchard Road yang ada di Sudirman Tamrin ini, tapi di wilayah lain rasanya Bangladesh gitu. Jadi jangan sampai ini kita coba hilangkan itu. Ketika bisa orang perbatasan dengan Bekasi, Tangerang, Depok itu merasakan trotoarnya hal yang sama dirasakan seperti orang-orang yang ada di Sudirman Tamrin. Sebelum saya melihat langsung jalur tengkorak, saya meninjau bagaimana fasilitas pejalan kaki yang belum terhubung dengan baik, sehingga kenyamanan dan keamanan tidak tercipta secara utuh. Orang kan cuma punya pilihan pergi ke kantor atau pergi ke kampus di sini. Tetapi dari sini mau pergi ke sana nggak bisa. Nah, ini persoalannya. Padahal yang kita katakan ini supaya orang tidak bicara hanya beautifikasi, ya kan? Kalau beautifikasi ya udah Singgaraja aja yang bagusin, yang itu nggak usah, gitu kan? Akibatnya jalan yang ada di sini itu tidak terwujud. Nah, di sini kita bisa melihat 3 periode pembangunan trotoar. Ya. Periode yang di sini kita lihat periode di eranya tadi Pak Jokowi, Pak Ahok, sama Pak Anies berhenti di sini. Nanti kita bisa melihat sisa pembangunan trotoar di eranya Pak Sutioso dan Pak Posibowo. Sisanya peninggalan sebelum zaman Pak Sutioso. Jadi dari situ sebenarnya kelihatan bagaimana sejak era-era gubernur sebelumnya sudah ada rencana penataan trotoar, tapi tidak berkelanjutan. Gitu. Ini yang membuat akhirnya dalam tanda petik kenapa trotoar, jalur pejalan kaki belum menjadi prioritas pembangunan DKI. Gitu. Jadi belum ada tadi yang Mbak Sasha bilang konektivitas. Ya. Orang turun dari sini mau ke sana misalnya terbukti tidak senyaman dan aman seperti ini. Nah, sekarang saya sudah berada di jalur tengkorak yang tadi dikatakan oleh Mas Alfred, salah satunya adalah ini di jalur tendean. Saya mau mengajak Anda melihat di sana itu adalah trotoar di jalur Gatot Subroto. Kita bisa lihat bahwa di sana kondisi trotoarnya sudah direvitalisasi, sudah besar, dan konektivitas yang tadi dikatakan adalah menjadi hal yang penting. Namun kita bisa lihat sendiri di sini, Anda bisa lihat bagaimana situasinya, sempit. Agak sulit memang saya untuk berjalan di sini dan masih banyak pelanggaran yang terjadi. Kita bisa lihat di sini ada motor-motor yang terparkir di trotoar. Misi Pak, biasa mangkal di sini emang Pak? Ya sering di sini Mbak, mangkal di sini. Mangkal di sini. Kadang kalau lagi belum dapat orderan ya
mangkal aja nungguin orderan dapet. Pernah ditegur nggak sama dishub atau apa? Wah, kalau udah di sub pasti. Tapi kalau udah tahu ditegur, berarti salah. Tapi kenapa tetap mangkal di sini? Capek mbak, kan macet kayak gini, istirahat dulu deh sambil nunggu gitu. Tapi kenapa milihnya di trotoar? Mau jalan susah Pak yang jalan. Ya mohon maaf, karena bingung sih mau minggirnya mbak. Baik, besok-besok jangan mangkal di sini lagi ya Pak. Terima kasih. Kita akan lihat lagi sebelah sana, ini 1 motor, 2, 3, 4. Begitu banyak pelanggaran yang terjadi baru di beberapa meter saya berjalan. Jadi cukup sulit, nanti saya juga mau mencari pejalan kaki untuk tanya pengalamannya gimana kalau berjalan di trotoar yang belum direvitalisasi. Nah, ini ada pejalan kaki ini, kita tanyakan langsung. Halo Mbak, boleh minta waktunya sebentar? Dengan Mbak siapa? Vina. Mbak Vina biasa jalan kaki di sini? Ya, biasa. Pengalamannya gimana nih Mbak berjalan di trotoar di sini? Ini perbedaannya agak cukup signifikan ya Mbak, dengan trotoar yang di depannya gitu ya. Kalau trotoar yang di depannya itu sudah ramah terhadap pejalan kaki gitu seperti kita. Tapi kalau yang di sini tuh lebih sempit, terus habis itu masih kotor gitu ya. Terus juga kadang-kadang banyak pedagang kaki limanya ataupun ojek online yang parkir di sini gitu. Tapi trotoar di sini keuntungan kita tuh kadang kita dibantu sama polisi gitu. Jadi ada polisi yang bantu kita ketika kita jalan di sini. Tapi itu pun nggak tiap hari ya maksudnya. Jadi hanya di jam-jam tertentu, hanya di jam-jam sibuk saja. Kalau jam-jam seperti ini sih biasanya ya kayak gini lah situasinya gitu ya. Padat gitu, terus rame gitu. Harapannya sih trotoar ini juga dibersihkan seperti trotoar yang di depannya gitu. Kenyamanannya, keamanannya bagaimana menurut Mbak? Kalau dari sisi kenyamanan 1 sampai 10, skornya mungkin masih 6 ya. Dan keamanannya 1 sampai 10 juga 5 lah. Aku masih agak takut untuk jalan di sini gitu kadang-kadang. Pernah tiba-tiba merasa terintimidasi kah atau apakah terganggu kah kalau berjalan di trotoar yang belum layak? Oke. Terintimidasi sih enggak gitu, tapi terganggu mungkin iya ya, karena ada ojol yang parkir. Kadang-kadang space kita untuk lewat tuh udah nggak ada gitu. Jadi kita harus mengalah mungkin dengan jalan bebatuan yang di sampingnya gitu, seperti itu sih, lebih ke sana. Revitalisasi trotoar di DKI Jakarta sudah sepatutnya dilakukan secara menyeluruh, tidak melulu hanya mengenai pembangunan fisiknya saja. Namun penegakan hukum yang tegas harus dilakukan, serta tentunya harus membangun budaya masyarakatnya. Karena salah satu tujuan pembenahan trotoar di Jakarta adalah agar Jakarta menuju kota global yang modern. Yang mana salah satu ciri khasnya adalah ramah bagi para pejalan kaki. Dari Jakarta, Tim Liputan CNN Indonesia.